Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Dewi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah juga sehat. Baiklah Ibu Dewi, hari ini saya meminta waktu Ibu untuk mendiskusikan terlebih dahulu apa yang akan kita supervisi di kelas nanti. Ya. Jadi sebelumnya saya akan tanyakan nanti kita akan masuk di kelas berapa ya Ibu? Kelas 10-10. Kelas 10-10. Saya boleh tahu apakah tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan untuk hari ini? Pada materi ini kebetulan saya itu tentang kolaborasi antar budaya lokal ya Bu ya. Jadi di materi ini saya sangat mengharapkan siswa bisa mengidentifikasi kebudayaan lokal, kemudian bisa mengeksplor setiap budaya-budaya yang ada di daerah yang mereka kunjungi atau daerah yang mereka sudah ketahui. Di sini juga siswa juga saya harapkan untuk bisa memberikan bentuk kebudayaan lokal itu yang di daerah berbeda itu apa-apa saja. Kemudian saya juga mengharapkan yaitu siswa itu mampu untuk mempromosikan dari budaya lokal yang berbeda itu ke daerah-daerah yang berbeda juga, supaya mereka yang daerah yang berbeda juga tahu tentang keunikan budaya yang di daerah lokal yang berbeda. Jadi nanti berarti saya akan melihat tujuan pembelajaran Ibu apakah sudah sampai ke murid atau belum ya Ibu. Oke. Habis itu pertanyaan kedua, area pengembangan yang akan dicapai apa? Yang hendak saya capai yang pasti satu, saya akan begitu masuk ke kelas saya pastikan dulu lingkungan kelasnya sudah siap untuk menerima pembelajaran. Contoh lingkungannya yaitu yang bersih, meja yang tidak berserakan saya rapikan dulu. Kemudian kesiapan siswa untuk belajar dengan saya, kalau dia masih belum siap dalam segi kerapiannya saya siapkan dulu dari segi pakaian, sepatu dan sebagainya. Kemudian kesiapan mereka untuk berikutnya adalah tentang buku pembelajaran, pena, kemudian baru nanti saya pastikan kehadiran. Oke. Berarti kan Ibu, saya perjelas lagi ada 3 aspek yang biasanya dilakukan pada supervisi, yaitu pengembangan, pengembangan ada. Yang pertama kan mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, kemudian memandu proses belajar mengajar yang efektif, dan terakhir melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Saya akan pastikan juga nanti di sana di kelas nanti bagaimana siswa itu siap menerima dengan siap secara mental mereka untuk belajar dengan saya. Selain itu juga kesehatannya, apakah mereka sehat, apakah dia fit, kemudian semangatnya seperti apa. Kemudian juga nanti akan saya lihat juga bagaimana dia saya memberikan materi, apakah dia menerima atau akan lebih saya motivasi nanti akan kita lebih berikan lagi supaya dia semangat dalam menerima pembelajaran ini. Itu strategi yang akan Ibu lakukan untuk menggapai area pengembangan tadi ya, Insya Allah. Tapi demikian berarti yang Ibu ambil adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan nyaman ya. Tapi nanti dari 3 ini saya akan lihat keseluruhan tapi terfokus pada poin yang Ibu mau. Itu ya Ibu. Oke. Jam berapa nanti Ibu? Sekitar 11.20 kalau nggak salah saya. Ibu saya masuknya di 10.10 itu di jam 8.50, kemudian kalau yang kelas yang satu lagi di kelas 10.8 itu 11.20. Nah Ibu nyamannya di mana? Saya akan ikut aja. Nyamannya saya sama-sama nyaman aja, cuman mungkin kalau pagi jam pertama di kelas 10 itu kayaknya saya kelasnya agak di bawah sana, dan kebetulan nanti ada keperluan lain juga. Oke, berarti kita masuk di jam 11.20. Oke. Baik Ibu, nanti kita akan melakukan supervisi habis ini sesuai dengan yang Ibu akan kembangkan. Kemudian setelah supervisi nanti kita akan videokan lagi dan kita tonton bersama. Habis itu kita akan observasi. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Mel. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang Bu.
Eka, Bu. Eka, dasinya mana Eka? Kawan, Bu. Hah? Dicopot kawan, Bu. Kenapa copot-copot? Hah? Kenapa dasinya? Apa? Kasih lagi mana dasinya? Hah? Pakai dasinya. Tiga. Apa nggak pakai dasi? Kalau harus ini. Oke, Bapak Ibu semua, kita buka nih. Contoh ini rambut rapi. Dimasuk dalam nasi. Contoh yang baik. Udah, ini. Contoh ya, yang baik. Oke, Anda Ibu semua, baik sebelumnya Ibu akan bahwasanya hari ini kita akan masuk pada materi yang ke unit 4 TP 15. Ya. Unit 4 TP 15 yaitu tentang Kolaborasi antara Indonesia. kolaborasi antar budaya di Indonesia. Ya. Bukan, pertukaran budaya. IPK global. Pertukaran budaya Di pentas global. di pentas global. Yes. Sebelum masuk pada materi ini, kita kembali materi kita yang minggu lalu sebelumnya, yaitu tentang Kolaborasi tentang antar budaya. Nanti kita mengkolaborasikan harus tahu budaya orang lain oleh dengan budaya-budaya yang ada di negara kita, khususnya budaya lokal. Nah, berarti materi yang tentang kolaborasi itu dengan tiga pembelajarannya adalah adanya keragaman budaya, keragaman tradisi, kemudian juga termasuk kepada pentingnya melakukan kolaborasi. Pentingnya melakukan kolaborasi apa? Saling bertukar antar budaya. Saling bertukar budaya. Ada lagi tambahan? Dua? Ada lagi? Nggak ada. Berarti paham ya materi kita minggu lalu. Artinya kita sudah bisa lanjut pada materi yang berikutnya. Itu materi yang ke unit 4 pertukaran budaya di pentas global. Pertanyaannya, apa itu yang dikatakan dengan pertukaran budaya? Ada tahu? Saling mengenal budaya lain yang saya tentang budaya Sumatera dengan budaya Jawa untuk dipentaskan dalam pentas global. Oke. Lagi? Indonesia. Ya, bedanya adalah daerah tempat baru atau asal usul. Ada lagi? Ada lagi? Saling memahami budaya Ada memahami. lain. Baiklah, karena kita di sini listriknya belum baik, ya kan? Tapi ibu sudah kirimkan linknya ke WA kami masing-masing. Belum masing-masing bisa kamu lihat nanti di grup kamu, bisa kamu lihat linknya. Namun rasanya tidak tidak lengkap kalau ibu yang menunjukkan di depan PPT itu ya. Artinya PPT itu kita menggunakan itu dalam pertama kalau videonya ada bentuk gambarnya apa, nanti karena listriknya tidak memadai sehingga kita ya. Nah di sini di materi kita ini pertukaran budaya sudah dijelaskan tadi, kamu sudah dijelaskan. Nah kemudian tadi sudah tanya apa itu pertukaran budaya, yaitu mengetahui budaya. Nantinya ada pada tujuan pembelajaran ya, di mana unit ini patut tadi diharapkan ya mampu mengidentifikasi tradisi ya, kemudian
memperkenalkan budaya tersebut kepada daerah yang lain. Tujuannya apa? Supaya daerah lain tahu, oh ternyata keunikan di daerah tersebut ukurannya ternyata bagus. Itu tujuan dari promo. Nah, apa saja yang bisa dipromosikan? Kita tinjau dari mana segi apanya. Yang pertama, dari kalau kita melihat tradisi, ya, tradisi kita lihat yang pertama dari sudut pandang agama. Siapa yang bisa contoh tentang tradisi dalam bidang agama? Siapa yang bisa? Tradisi dalam bidang agama. Dalam tradisi dan ada lagi? Yang lebih mengarah kepada agama. Untuk memperingati Hari Maulid Nabi yang sebagai mesti ada perayaan Nabi yang Memperingati Nabi Ismail di musola atau di masjid. Apa yang lebih ininya tradisinya? Peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Dinaikkan bisa masih ya? Boleh. Apa lagi? Yang ziarah kubur, ya. Itu nggak boleh, nggak boleh. Itu juga tradisi. Ziarah itu tidak menutup kemungkinan untuk kita lakukan di setiap waktu. Ada waktu kita sedang ya. Tapi kebanyakan tradisi kita menjelang masuknya hari bulan baik, bulan puasa, lebaran, kita pergi berziarah kubur ke makam kedua. Sudah dari sudut pandang ada. Kemudian ada lagi adat istiadat. Nah, maka digambar tadi baru masuk kepada adat istiadat. Ada lagi contoh lain yang selain muslim, selain Minang, ada lagi contoh lain. Coba yang di belakang. Yang di belakang. Ada telur bu. Buka. Telur pasca. Kalau pasca. Ada lagi. Tawar. Resepsi pernikahan. Ada lagi. Kotor. Jadi banyak contohnya. Kalau kita melihat kepada pertukaran budaya ini, kita melihat dari setiap daerah itu ada perbedaannya. Mungkin daerah Sumatera Utara kotor, kalau lagi tadi pasca,
bahwa dari daerah Sumatera Utara. Nah, ini merupakan salah satu contoh lain kearifan lokal. Apa lagi kearifan lokal? Contoh lainnya sering kita temui sejak menjelang masuknya hari Lebaran. Apa kalau minat? Halaman. Apa lagi? Imlek yang tebar-tebar lampu itu, Bu. Apa nama dia? Mengakhir. Nah, apa lagi? Barongsai. Ya kan? Apa lagi? Cap gome. Nah, itu adalah salah satu termasuk kepada kearifan lokal. Adatnya ada, agamanya ada, nah agama. Itu mau tahu agama yang lagi Muslim. Contoh. Tradisi bagi orang Muslim. Agama. Baptis sebagai yang mengkudus lagi. Nah, dari yang sampaikan hari ini, Bapak, yang tidak ngerti atau saya akan jelasin yang agama itu apa harus syaratnya? Boleh bertanya? Atau yang menambahkan Bu, syarat ada? Nah, dari yang kamu pelajari tadi, dunia manfaatnya lagi mempelajari hari ini apa tentang pertukaran budaya ini? Mengetahui budaya-budaya dari yang kami sudah tahu yang berbeda dengan kita, kita tahu budaya atau tradisi orang Oke. Sebenarnya mungkin sama, adanya cuma cara kita merayakannya berbeda. Jadi intinya dari pembelajaran kita yang hari ini kita harus tahu keunikan dari setiap budaya yang berbeda deh. Baik dari sudut pandang agama, ada budayanya, kemudian kearifan lokalnya harus kita tahu. Bukan hanya sekedar agama dari agamanya saja, bukan dalam apapun itu, makanannya, bahasanya, ya kan? Kemudian resepsi pernikahannya seperti apa? Harus kita tahu. Karena itu adalah merupakan suatu wawasan bagi kita. Wawasan yang sangat luas yang belum tentu kita dapatkan di luar sana. Di sekolah kan kita dapat ilmu yang seperti itu. Karena kalau di luar sana mungkin kita dapatnya waktunya belum waktunya kami mengetahui tentang resepsi adat lamaran, kemudian adat untuk meminang, kemudian resepsi untuk selanjutnya tahap berikutnya. Itu belum tentu kita dapatkan pada waktu usia yang seperti ini. Nah, di sekolah setidaknya dalam pembelajaran materi pertukaran budaya ini di pentas global artinya itu adalah sifatnya umum. Kan? Global dan sebagai umum yang harus kita tahu bukan hanya sebagian kecilnya saja, bukan sebagian yang sedikitnya saja, tapi kalau bisa lebih banyak lagi untuk menambah ilmu kita sebagai menambah wawasan kita sebagai peserta didik. Itu sangat berharap sekali dari apa yang kita pelajari hari ini bisa kamu terima, kamu bisa menjadi bahan pandangan bagi ibu ke depannya. Oh, ternyata daerah A, daerah B itu berbeda pendapat dalam pelaksanaan, mungkin dalam budaya tradisi agamanya, pelaksanaan merayakan budaya bidang agamanya itu seperti apa. Juga dengan daerah-daerah yang lain. Khusus bagi saya orang Minang, orang Minang itu sangat kental bagi saya dalam menjelang hari Lebaran itu sudah ada masak rendang. Tahu lagi kan daerah Sumatera Utara kalau mau Lebaran itu misalnya namanya sudah beda dari segi agama dan kota itu sudah berbeda.
Ada pertanyaan? Nah, itu akan bagi ya, akan bagi kelompok ya, kan ibu bagi kelompok. Nanti ibu harapkan untuk bisa bekerja dengan kelompoknya. Sedangkan nanti kelompoknya masih kelompok yang lama. Silakan ibu nanti sesuai dengan kelompok yang lamanya saja, tidak usah kelompok yang ibu buat lagi. Sesuai dengan hasil rumah kita yang sudah lalu. Ya, ingat catat kelompok 1 tugasnya. Itu kelompok berapa? Kelompok nari ya. Kelompok nari senang. Kelompok nari. Kelompok A. Ya. Kelompok A, kelompok 1. Ya. Ini dua nih. Ya. Mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi budaya ya secara terbentuknya, mengidentifikasi budaya secara terbentuknya secara ilmiah, maksudnya secara ilmiah itu budaya tersebut ilmiah seperti apa ya. Ulang lagi, mengidentifikasi kebudayaan lokal secara ilmiah. Oke. Mengidentifikasi terbentuknya suatu kebudayaan ya, secara golongan. Secara golongan. Mengidentifikasi terbentuknya suatu kebudayaan secara golongan. Kita ada golongannya, kan kita itu golongan bangsawan, golongan menengah, atau golongan rendah. Kelompok 3, mengidentifikasi kebudayaan secara rasnya. Kita punya Indonesia adalah negara yang maju, yaitu dengan berbagai macam kebudayaan dan juga jumlah. Kemudian mengidentifikasi ya kelompok 4. Di setiap kelompok itu tidak ada yang sama, berbeda-beda. Ibu berharap semua kelompok menonjolkan suatu kearifan lokalnya itu yang sangat menarik, ya, yang menarik. Kemudian dipresentasikan nantinya semua kita menontonnya itu ada sesuatu yang unik. Nah, kelompok 4 dari terbentuknya mengidentifikasi kebudayaan dari segi bahasa. Di bahasa juga ya, maksud satu kebudayaan yang berbeda. Apakah itu logatnya, apakah itu dengan cara bahasanya yang jadinya yang berbeda-beda. Kelompok ya sudah, agama sudah, sosial sudah. Nah, kemudian kelompok 5 mengidentifikasi kebudayaan lokal secara sosial. Ya, kemudian yang terakhir kelompok agama juga masuk. Terakhir adalah agama. Mengidentifikasi kebudayaan, bentuknya sebuah kebudayaan berdasarkan agama. Kita Indonesia ada berapa agama kita? Jadi kita harus mengidentifikasi kebudayaan suatu daerah itu agamanya, apakah dia mayoritas muslim, apakah di situ ada terdapat kemajemukan seperti kita di sini di daerah kita Riau ini ada Bataknya, ada Islam, Kristen, Buddha, apalagi Hindu, Protestan, dan beberapa suku yang ada di sini juga banyak. Ada suku Melayu, kemudian ada Batak, ada Minang, ada Jawanya, ada apa lagi?
pembinanya. Jadi ada beberapa yang menjadi apa yang bisa jadi kita cari informasinya dari segi dipandang yang terjadinya sebuah budaya itu bisa dilihat dari segi agama, sosial, kemudian apa yang tadi rasnya, kemudian bahasanya, Ada ilmiah. dan ya ilmiah. Ilmiah ini seperti apa? Ilmiah akan kita lihat. Oke, silakan di kelompok masing-masing. Ini kelompok debat atau waktu yang narik? Hah? Ini kelompok yang debat. Debat juga boleh. Nari juga boleh. Nari juga boleh. Bagaimana? Siapa tahu Apa itu di kelompoknya sesuai dengan kemampuan. Ibu. Ini aja. Atau kita ganti. Namanya seperti apa? Baik, dia nggak punya ilmiah. Ganti aja. Ini aja bu. Ini aja kamu di mana? Tiga meja daripada tiga gitu. Ya mau ada yang berjuang Kita ambil dalam tengahnya aja. Kita pakai kelompok cepat saja. Ya. Kalau ada akan dipresentasikan ke depan, apa yang kamu temukan, apa yang kamu dapat informasi tentang beberapa materi yang diperbolehkan tadi. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok jauhan. Jangan lupa kemarin saya lupa. Ini gua sama kita, dia lawan sama kita. Mau sendiri nih kamu. Aku mau sendiri.
Berarti ibu kasih waktu berapa lama? Karena kita sudah berbeda-beda tugasnya. Ibu kasih waktu 10 menit paling lama untuk mempresentasikan di depan. Karena kita kan cuma satu. Aku baca ya bahasanya kan bisa dua. Baik, Ibu. Mau bagian apa? Dunia. Cukup. Bahasa silakan. Itu ada yang jual dari sini satu. Mana suaranya? Ada. Satu. Terus Fiona. Ya. Satu, dua. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lagi aku. Dari enam lah. Aku. Lima. Sekian. Lima.
Ini dasarnya apa? Kalau kita mau ke suatu daerah mengangkat suatu tema itu pasti ada dasarnya. Dasarnya jangan lupa filosofinya apa? Filosofi itu dalam dengan jihad kira-kira.
budaya lokal secara ilmiah. Kami akan menjelaskan pengertian dahulu yang bentuknya budaya berdasarkan ilmiah adalah budaya lokal yang merupakan nilai-nilai lokal, pasti budaya masyarakat suatu daerah yang terbagi secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Jadi budaya lokal secara ilmiah itu adalah yang sudah alami, yang kayak dahulu dari sejak dahulunya tuh juga sudah ada. Contohnya adalah tradisi yang kayak tabu tadi. Tabu yang merupakan tradisi dilaksanakan di kota Pariaman, Sumatera Barat. Upacara tabu ini digelar setiap tahun pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Maret. Ini yang dilakukannya kayak tabu ini berlandaskan atau berlandaskan untuk mengenang atau memperingati kematian Husain bin Ali. Husain bin Ali merupakan cucu dari Nabi Muhammad yang mati dalam perang Karbala pada tanggal 10 Maret. Itu berdasarkan Budayanya Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Berarti sudah ada kebudayaan itu secara turun-temurun. Sudah ada di negara yang mereka sudah ada. Jadi sampai hari ini yang namanya acara tabu itu selalu diadakan setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 Maret. tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram dalam rangka memperingati kematian Husain bin Ali adalah cucu dari Nabi Muhammad. Ada apa pertanyaan? Ya? Belum pernah lagi. Belum, besok pulang kampung. Udah pernah nampak, besok pulang kampung ya. Masuk masalah Ya, 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Pulang kampung tengok kampung Pariaman. Karena waktu Ya, biasanya itu kayak dirakit gitu kan. Kita yang tadi doakan, tadi dibawa ke ikut masyarakat sana nanti umumnya ya terus saya lakukan semua itu. daerah apa yang Oke, tepuk tangan buat nomor 1. Cukup sekian present apa sih? Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertanyaan. Ya. Oke, kelompok berapa lagi? 2. Sudah? Iya. Ya. Oke, Aku sih diajar Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang terbentuknya suatu budaya yang berada golongan. Ya, silakan. Iya. Budaya adalah suatu budaya hidup yang dilakukan dan diperoleh oleh orang budaya yang naik pada tiga keadaan bahasa, karya seni, susunan agama, dan politik. Adapun beberapa para ahli budaya adalah sebuah sikap dan perilaku yang ada dalam diri manusia yang mengamalkan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu atau masyarakat ataupun kelompok. para ahli yang kedua untuk hal yang kedua yang hebat, yaitu budaya merupakan suatu rangkaian sejarah kelompok masyarakat yang tercermin dalam kesaksian dan berbagai nilai yang mewariskan bahwa suatu kehidupan harus memiliki makna dan tujuan rohani. bahasa selanjutnya dengan budaya yang diciptakan dari manusia oleh suatu
musik upacara. Yang ketiga, rumah adat. Rumah adat merupakan bentuk bangunan khas suatu daerah yang melekat dalam nilai-nilai leluhur. Rumah adat menjadi tempat di mana upacara adat dilaksanakan. Yang keempat, ada makanan tradisional. Di setiap daerah memiliki makanan baru tradisional yang memiliki perbedaan rasa, bumbu, dan bahan-bahan yang berbeda. Yang kelima, alat musik alat. Alat musik dan lagu menjadi salah satu identitas masyarakat dalam keragaman budaya. Lagu dan musik pada umumnya menceritakan kembali nilai-nilai kehidupan masyarakat yang memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kalau bertanya tentang terbentuknya kebudayaan berdasarkan golongan. Silakan ada yang bertanya. Atau kelompok 5 ada yang bertanya. Jadi kesimpulannya identifikasi secara golongan itu apa maksudnya? Tadi kan cuma pengertian budaya Indonesia yang dijelaskan. Dari secara golongan itu apa? Golongannya seperti apa? Kamu kenapa? Apa? Kenapa deh kak? Maksud dari identifikasi secara golongan itu apa maksudnya? Kesimpulannya lah yang dari pembelajaran saya. Kita tuh mengetahui cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok daerah-daerah yang ada di sini dan diwariskan ke generasi yang akan datang. Budaya itu nanti Jadi kita harus mengetahui tentang misalnya satu benang, harus mengetahui golongan itu, tapi mewariskan kepada Ada lagi tambahan? Ya, silakan. Tambahan aja. namun dari sisi golongan maksudnya secara golongan karena mereka tidak menjelaskan golongan Seperti apa? Ada nggak dari spesifiknya dan penjelasannya sudah ada golongan yang budaya yaitu seperti beragam suku bangsa atau yang sering disebut etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau pergolongan negara yang memiliki satu keturunan. Yang kedua, keberagaman agama. Istilah pertama Pancasila yaitu pergolongan yang Islam. Bahwa salah satu tanda bahwa Indonesia dan negara yang beriman. Setiap warga negara berhak dan boleh menentukan agama yang akan dianutnya berdasarkan agama dibangun pada Inggris 1945 tahun pasal 29. Tiga, keberagaman ras. kelompok ya. Habis itu berdasarkan ras.
Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amel. Nah, gimana kabarnya Ibu Dewi? Alhamdulillah untuk hari ini luar biasa. Nampaknya Ibu ini ya lebih bersemangat daripada minggu lalu. Wajib setiap hari itu harus punya semangat yang berbeda-beda ya. Tujuannya supaya setiap kegiatan yang kita jalani memiliki sensasi yang berbeda-beda. Oke, tetap semangat kalau gitu ya Bu Dewi. Jadi tujuan kita coaching hari ini apa dari Bu Dewi apa? Kalau saya pribadi ya sebenarnya enggak pun coaching ini saya selalu mencari teman ya, mencari ilmu bagaimana cara pembelajaran itu menjadi lebih sempurna dari yang hari-hari yang lalu yang selama ini saya jalani. Jadi pas kebetulan coaching ini saya menemukan suatu tempat yang sangat bermanfaat sekali bagi saya untuk dalam pengembangan cara pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Oke, berarti karena Ibu tadi menyinggung tentang pembelajaran Ibu, berarti kita akan singgungkan dengan observasi minggu lalu, ya. Jadi baik setelah minggu lalu kita sudah melakukan observasi, pra-observasi, maka saya ingin menanyakan dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan melalui tahapan-tahapan pra-observasi dan observasi, dari situ Ibu apakah menemukan kekuatan yang Ibu miliki? Gimana ya? Kalau untuk kekuatan insya Allah ya saya menemukan kekuatan mulai dari masuk kelas, kemudian saya melihat lingkungan kelas, melihat bagaimana prasarana yang ada di kelas itu, meja, kursi, merapikan semua peralatan pembelajaran itu menjadi lebih membuat siswa lebih nyaman, kemudian merapikan bagaimana disiplin siswa itu penting bagi saya karena untuk kerapian siswa itu sangat bagi pandangan saya kalau siswa sudah rapi, dasinya bagus, kemudian bajunya tidak ada yang keluar, maka energi saya untuk kedepannya lebih moodnya lebih bagus lagi. Tapi kalau sebelum dalam belajar itu masih ada siswa yang saya temukan seperti itu, rasanya ada yang kurang menurut saya. Jadi itu saja. Jadi Ibu fokus ke ini ya, kerapian kemarin kita pada aspek yang pertama, itu ya, itu kekuatannya. Bagaimana Ibu caranya Ibu? Ya sebelum pembelajaran dimulai ya saya ingatkan lagi, kemudian memastikannya semua sudah selesai dulu cara dalam untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kan. Kemudian saya siapkan siswa dalam bentuk kegiatan sesuai dengan agama masing-masing, dikomandoi oleh kepala kelas. Kemudian absen penting. Kalau tanpa kita memastikan siswa itu ada yang kurang, rasanya itu bukan belum lengkap. Kemudian baru nanti saya masuk kepada materi pembelajaran. Tapi sebelum saya masuk kepada materi pembelajaran, saya pastikan dulu materi saya lalu apakah mereka sudah paham, sudah mengerti dengan apa tujuan pembelajaran yang di minggu lalu. Tapi kalau rasanya belum paham, belum atau sudah paham, saya pastikan ulang lagi untuk menjemput materi yang berikutnya. Jadi Ibu ngajar kelas 10 ya Ibu. Kebetulan kan kita ada bangunan baru di belakang ditempati oleh kelas 10. Iya. Jadi minggu lalu saya kedapatan Ibu membawa media PPT yang sudah di print out ya. Nah, itu gimana ya? PPT saya gunakan itu untuk penunjang satu kebutuhan pembelajaran bagi saya, karena dengan PPT siswa lebih paham apa saja bagian materi yang mesti tercapai. Kemudian dengan PPT mereka juga bisa pembelajaran dengan pembelajaran dengan pembelajaran PPKN hari ini, tugas materinya ini tujuannya apa, kemudian untuk tugasnya jelas
Ya kalau kita lihat lagi ke buku cetakan memang sudah ada juga, tapi kalau menggunakan PPT kan lebih jelas, lebih detail. Kemudian di PPT juga saya tambahkan sedikit tentang refleksi guru dan siswanya. Jadi di PPT itu bisa kita melihat kemampuan daya kemampuan siswa sampai di mana, pemahaman dari materinya, dan bagaimana siswa bisa mengenali cara pembelajaran gurunya, apakah dia menyenangkan, senang, nyaman dengan saya belajar, mereka bisa memberikan masukan kepada saya kalau itu memang ada yang kurang dalam pembelajaran saya. Oke, berarti tujuannya mempermudah siswa dalam memahami materi. Jadi strateginya yang Ibu sampaikan tadi. Nah, dari apa yang Ibu buat, apa yang Ibu dapat? Dengan adanya PT ini sangat membantu saya ya, setidaknya saya bisa melihat, mengukur kemampuan siswa itu dari hasil yang dikerjakan oleh siswa sampai di mana kemampuannya. Kemudian saya bisa melihat siswa yang kita dari PPT itu kan sebenarnya kan setiap setiap kali tema saya buatnya seperti tema. Jadi kita bisa melihat perkembangan siswa itu setiap kali. Minggu ini untuk PPT satu PPT itu 2 kali pertemuan, kita bisa melihat minggu ini sampai mana kemampuannya. Kemudian minggu berikutnya juga kita bisa melihat, oh udah paham ya ternyata mengerti. Jadi kita bisa mengukur kemampuan siswa tadi dalam memahami materi yang kita sampaikan tadi. Jika boleh kita skalakan dari 1 sampai 10. Nah, dari strategi yang Ibu pilih dan Ibu pakai, Ibu berada di posisi yang mana? Posisinya maksudnya misalkan kita di skala, boleh di skala Ibu dari strategi sama yang Ibu lakukan minggu lalu, Ibu tuh dari angka 1 sampai 10 Ibu di angka. Kalau saya menilai itu baru sekitar 7 atau berapa? 6 atau 7 lah mungkin. Karena masih karena saya masih mencari penyempurnaan, mencari ilmu lagi supaya pembelajaran kedepannya lebih baik. Masih mau belajar gitu. Apa ada hambatan yang ditemui di kelas? Kalau untuk di kelas, karena kita kelas baru ya Bu ya, kelas baru otomatis bangunannya baru kan. Kebetulan kelas kita itu kan tidak ada cok listriknya belum ada. Jadi kalau kita menggunakan infocus itu sepertinya belum waktunya. Jadi saya setiap kali pertemuan itu terpaksa saya menggunakan PPT, kemudian saya menggunakan LKPD itu lagi Bu. Yang saya sampaikan tadi itu LKPD yang PPT itu terpaksa saya nanti untuk yang materi berikutnya saya angkat lagi. Satu, yang kedua untuk lebih gampangnya bagi siswa saya nanti akan kirimkan linknya ke grup mereka masing-masing. Jadi besok pembelajaran saya mau dimulai, berarti malam ini saya sudah kirimkan linknya ke grup mereka masing-masing. Jadi setidaknya mereka sudah bisa melihat, oh materi saya besok pagi apa. Jadi saya di jam pertemuan saya hanya tinggal yang PPT yang saya PPT yang saya kirimkan melalui link tadi, saya tetap printkan lagi per lembar nanti sebagai alat peraga. Mana tahu mereka ada yang belum membuka link tadi. Kita kan tidak semua siswa yang menggunakan yang namanya Android. Baik Bu Dewi, dari semua faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran ini, apa rencana aksi yang akan Ibu capai? Aksi mungkin yang akan saya capai nanti targetnya adalah penggunaan waktu lebih tepat lagi mungkin. Ibu merasa kelemahan di situ ya? Karena setiap kali kita memberikan materi itu selalu siswa nanti ada saja yang menjadi halangan kita. Kemudian di kelas kita lebih merangkul anak lagi, bagaimana dia tertarik dengan pembelajaran kita tadi supaya dia mau belajar ini. Karena kita caranya kita ketika mereka dikasih tugas, kita mendekati mereka, menanyakan lagi ke mereka apa yang penting, ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham tadi, atau kita tanyakan lagi, coba yang mana yang kamu tanyakan.
sambil dia mengerjakan tugas di KPM. Karena dampak dari COVID ini sangat tidak mendukung sekali dalam pembelajaran. Siswa lebih tergantung pada gadget. Jadi kita berharap gadget ini jangan dijadikan salah satu alat untuk selama pembelajaran itu, kalau bisa mereka memang menggunakan buku, kemudian buku prasarana itu merupakan salah satu alat pendukung ya Bu ya. Jadi kita harapkan siswa itu tidak tergantung pada gadget, berpikir secara kritis dan strateginya tadi mengajak kemudian ada lagi kembali pada siswa, karena kalau kita mau seperti itu kayaknya siswa lebih merasa saya mau belajar itu karena siswa itu butuh pula dia seperti itu. Kita bimbingan dia lebih pada bimbingan selama pembelajaran. Berarti yang Amel tangkap tadi kan ada manajemen waktu, kemudian pemaksimalan penggunaan gadget ya. Nah, manajemen waktu tuh Ibu mau gimana kan rencananya? Manajemen waktu tuh apa sebenarnya yang Ibu alami sehingga Ibu ingin memplaningkan itu sebuah aksi? Memplaningkan mungkin semua aktivitas itu kita sepertinya nggak semuanya yang harus kita jelaskan kepada siswa. Kita lebih melihat bagaimana kita berikan tugas sedikit saja untuk membukanya saja, sisanya kita minta kepada siswa untuk lebih bisa mendeskripsikan, kemudian bisa mempresentasikan supaya semua materi tujuan pembelajaran tadi itu tercapai dengan baik. Baik. Untuk Ibu melakukan rencana Ibu tadi, kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Mulainya mungkin sekarang ini kan sudah kita ini, saya juga ingin nanti melihat penilaian Ibu nanti seperti apa dan saya nanti akan setiap hari pun akan saya mulai bagaimana menjadi lebih baik, waktu yang baik, merangkul siswa lebih belajar yang menciptakan cara belajar yang nyaman bagi mereka, mudah dimengerti, yang penting tidak menggunakan gadget. Meskipun kita sebenarnya sudah di titik teknologi ya, maksudnya udah nggak sama lagi bagi siswa itu nggak menggunakan teknologi, tapi kalau sebisa mungkin jangan tergantungan kepada yang namanya gadget. Apakah ada seseorang yang Ibu pilih untuk menjadi orang yang akan mengamati aksi Ibu berjalan atau enggak, atau saya atau lagi untuk sebagai orang yang akan merefleksikan kembali apakah kegiatan sudah jalan atau belum? Kalau diizinkan, saya sangat senang hati sekali melanjutkan coaching hari ini untuk berikutnya, karena kita di dalam dunia pendidikan itu kalau tidak ada yang memberikan masukan yang membimbing kita di suatu pendidikan itu, atau seorang guru itu yang tidak akan bisa maju ilmunya kalau tidak ada bimbingan dari teman, apakah itu teman sejawat atau teman yang satu frekuensi yang sifatnya sama-sama guru. Saya kalau Bu Amel mau bersedia, saya ya boleh. Kalau Bu Dewinya mau, saya pun nggak senang berbagi ilmu kan. Jadi kalau memang rencana Bu Dewi sudah ada, kemudian planningnya juga sudah tersusun, kemudian dilaksanakan, kapan kita akan bertemu kembali untuk merefleksi kegiatan yang sudah Ibu lakukan? Kapan Ibu ada waktu? Maksudnya Ibu harus ada estimasi waktu. Estimasi 1 minggu lagi atau 2-3 hari lagi, kalau 2 hari lagi terlalu cepat. 1 minggu. 1 minggu lagi. Berarti 1 minggu lagi kita ketemu lagi untuk melihat apakah sudah ada perbaikan dari atau harapan Ibu apakah sudah terlaksana atau ini ya dari apa yang kita jadikan hari ini. Oke. Baik Bu Dewi, terima kasih. Atau ada lagi? Tidak ada. Yang saya harapkan masukan untuk saya. Baik Bu Dewi, terima kasih untuk
kegiatan coaching kita hari ini. Saya berharap dengan Ibu Dewinya ingin berubah, saya yakin jika Ibu sudah mulai berubah pada diri Ibu sendiri, otomatis akan bisa mengubah segalanya dengan perlakuan Ibu Dewi. Asalkan mau maju, pasti Insya Allah maju. Nah, saya berharap nantinya Ibu Dewi juga bisa menularkan hal-hal positif kepada teman-temannya. Oke, jika tidak ada lagi, maka kita akhiri dulu sesi coaching kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan Ibu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.